Ayo rekan-rekan sekalian, kalau ingat rezeki itu yang diingat ya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita ikhtiar kita itu adalah sebagai amal soleh kita. Jangan menuhankan ikhtiar. Tapi kan kata harus kerja 5 kerja cerdas, kerja keras, kerja berkualitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ya itulah sebagai amal soleh. Wah, itu ada pelatihan bagaimana menjadi kaya. Coba lihat, dari sekian ribu yang ikut pelatihan, semuanya jadi kaya? Enggak, yang ngadain pelatihannya aja yang makin kaya ya. Tapi ada juga kok yang asalnya nggak punya apa-apa jadi kaya. Memang garisnya. Ada yang asalnya bapak ibunya kaya, anaknya medikit, rezekinya ada. Jadi tidak usah ada keterpesonaan, tidak usah ada kekaguman. Ini aja ngejalanin hidup mau 59 tahun, nggak pernah ngerti gimana rezeki ini bisa ada kayak gini ya. Di perut dulu dijanin, sebelum bisa doa, sebelum bisa kerja, rezeki udah cukup, beres. Keluar ke dunia jadi bayi, ngan bisanya cuman nangis, rezeki cukup, langsung ada air susu ibu ya, ngegedein. Waktu TK nggak bisa apa-apa, ada rezekinya. SD ada, SMP ada. Ini sekarang ada sampai detik ini, dan nggak mengerti ya. Gak mengerti dari mana datangnya, dari sana sini, banyaknya sih tidak diduga. Ada usaha, sekarang lagi macet, ada kebuka yang lain. Betul-betul rezeki itu tidak selalu terpikirkan, terbayangkan, terlacak oleh otak kita. Karena yang paling penting itu bukan takut tidak punya rezeki. Yang pertama, takut tidak punya berkah rezekinya. Ini dia nih, ghina fi qalbi itu adalah kaya hati, itu adalah karena berkah. Jadi jangan takut tidak punya uang, tapi takut tidak punya berkah atas rezeki yang Allah titipkan karena niat dan caranya salah. Nah itu, uangnya bisa dikasih oleh Allah, rezekinya bisa dikasih, tapi ya tidak dikasih berkah. Loh, apa cirinya rezeki yang tidak berkah? Nggak bisa taat. Jadi kalau rezekinya tidak berkah, dia susah sholat, susah jumatan, susah saum, susah baca. Pokoknya nggak membawa kebaikan bagi dunia akhiratnya. Hanya seneng ngumpul-ngumpul aja gitu. Jadi kalau rezeki yang tidak berkah itu tidak ada tenaga untuk membuat kita jadi berdekatan dengan Allah dan beramal soleh untuk makhluk-makhluk Allah. Ada yang ngumpul-ngumpul aja pelit. Dan rezeki yang tidak barokah itu dorongan kepada maksiat nantinya. Jadi bawaannya tuh nyenengin diri, muas-muasin syahwat, muas-muasin nafsu, muas-muasin keinginan. Nggak jadi bekal akhirat. Intinya barokah itu kan kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi kalau rezeki berkah tuh kepada lahir manfaat, kepada akal manfaat, kepada hati keimanan manfaat, kepada orang lain manfaat, kepada urusan kubur manfaat, yaumal hisab manfaat, akhirat manfaat. Ini rezeki berkah nih. Kalau tidak berkah sebaliknya. Kemudian rezeki ini jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Jadi ghina fi qalbi itu orang yang selalu memikirkan keberkahan. Dia akan sakinah tuh hatinya. Yang kedua, dia syukur. Jadi yang membuat nikmat itu terasa bukan pada nikmatnya, tapi pada syukurnya. Jadi jangan lupa ya hadirin sekalian, bahwa kalau Allah memberikan sesuatu itu belum jadi kebaikan. Kayak ngasih makan, ngasih minum, ngasih gelar, ngasih uang, ngasih mobil, ngasih harta, itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan ketika dia sudah bisa syukur. Fakana khairullah. Jadi jangan dulu bangga, waduh saya dapat jabatan. Lah, belum tentu karunia Allah, itu bisa dipenjara oleh jabatan itu ya. Jadi dengar ya kawan-kawanku, jadi kalau nanti kita dapat sesuatu yang membuat kita bahagia tuh bukan sesuatunya,
tapi syukur atas sesuatu itu. Jadi kalau kita kurang syukur, mau punya apapun juga kita enggak dapat kebaikan. Mau makanan seenak apapun juga, kalau enggak tahu syukur enggak akan enak. Mau punya rumah sebagus apapun juga, kalau enggak tahu syukur enggak akan nyaman. Karena Allah membagikan dunia ini sesuka Allah, tetapi membagikan karunia bahagianya itu kalau syukur. Jadi ada yang rumahnya sederhana, syukur bisa lebih bahagia daripada yang rumahnya megah, mewah, tidak punya syukur. Ada yang rezeki uangnya dikasih sedikit oleh Allah, tapi dia bersyukur, bisa lebih nikmat hidupnya daripada yang diberikan uang banyak tidak tahu syukur. Jadi yang harus kita cari itu, kita miliki itu adalah syukurnya.